Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali ke channel saya, channel kami Tesur Afandi. Dalam pembelajaran kali ini saya akan mencoba untuk memberikan materi pembelajaran tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Pelajaran atau materi ini saya sampaikan sebagai upaya untuk memberikan materi secara online, dan pengembangan materi dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Di setiap kesempatan kita mampu untuk membaca dan mengkaji apa yang menjadi bagian terpenting dari sebuah tradisi Islam. Kemudian saya tampilkan secara penuh ya, pada tradisi Islam, menelusuri tradisi Islam. Tujuan dari materi ini sekali lagi adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan tradisi Islam di Nusantara. Jadi yang kita tahu saat ini adalah bahwa tradisi Islam merupakan sebuah tradisi yang itu bernafaskan ajaran Islam. Apa saja tentunya? Mari kita lihat pada slide pertama. Apa sajakah tradisi sebelum Islam? Nah, di sini saya tampilkan beberapa gambar yang bisa memperjelas kita semua. Yaitu yang pertama ada golek, ya, kemudian ada candi kuno, dan yang ketiga adalah Menara Kudus. Apa perbedaannya? Tentu kita sudah paham semua. Kalau golek berarti ada proses perpaduan, proses budaya di sini. Karena zaman dulu orang senang dengan wayang golek, makanya ada sebut dengan istilah tradisi sebelum Islam. Kemudian juga ada candi. Nah, ini candi juga merupakan warisan budaya Indonesia yang itu ada sebelum Islam ada di Indonesia. Nah, kemudian ada juga Menara Kudus. Nah, ini kalau Menara Kudus adalah menara yang memberikan simbol-simbol di sini, tentunya adalah pelajaran dari sebuah perpaduan budaya dari zaman sebelum Islam, kemudian ada Islam, kemudian ada proses di sana, proses perubahan yang tentunya akan memiliki makna yang berbeda. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian yang saya tadi ceritakan, akulturasi budaya Islam. Akulturasi budaya Islam yang kita manai sebagai proses perubahan, ya, proses perpaduan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Nah, budaya yang lainnya itu apa sebenarnya? Artinya budaya sebelum Islam. Misalnya ada makam, ada bentuk nisan, arsitektur, bangunan masjid, sastra, dan seni wayang. Nah, ini kalau kita pelajari bersama-sama tentu banyak sekali. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak menampilkan semua materi-materi tersebut. Hanya memberikan pada beberapa item yang menurut saya itu mudah untuk kita pelajari. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini sebuah gambaran saja, ilustrasi gambaran dari proses perubahan, proses perpaduan budaya. Ini makam, yang ini adalah makam para raja. Kemudian juga ini ada Menara Kudus lagi. Nah, kemudian juga ini ada tarian. Kalau kemarin saya mengambilnya adalah tarian sipin ini, ya. Kemudian ada juga wayang kulit. Nah, ini adalah proses perpaduan budaya. Nah, pada zaman dulu juga kita sering mengenal ada istilah cerita wayang Mahabharata. Nah, di Indonesia atau di Islam kemudian dirubah menjadi sebuah seni yang sangat-sangat elegan. Dan sampai hari ini pun masih kita bisa menyaksikan banyak sekali pagelaran wayang kulit yang memiliki makna bernafaskan Islam. Oke, kita lanjut lagi pada slide selanjutnya. Nah,
Kemudian bagaimana sebenarnya kita melestarikan Islam di Nusantara melalui proses tradisi? Nah, di sini kata Bustami, dia mengatakan bahwa tradisi adalah sebuah kebudayaan. Dengan tradisi, sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi dihilangkan, maka terdapat harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga. Nah, ini di sini bahwa yang penting bagi kita selaku pelaku sejarah, maka mari kita budaya-budaya yang telah ada menjadi sebuah kearifan lokal, menjadi hasanah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah. Baik, itu tadi kata Bustami, merupakan seorang pakar juga di bidang kebudayaan. Kita lanjut, apa saja tradisi Islam tersebut? Nah, tradisi Islam tersebut yang masih ada saat ini diantaranya adalah halal bihalal. Ini kita sering melaksanakan. Kemudian sekaten. Nah, ini sekaten ini ambil dari bahasa Arab, yaitu syahadatain. Nah, kemudian tabat. Tabat ini sering dirayakan. Nah, kemudian ada juga gerebek. Nah, gerebek ini di mana? Ya, ada gerebek Jogja dan Yogyakarta dan sebagainya. Ini juga penting. Ini kita sering melihat di media massa bahwa ada tradisi-tradisi seperti ini. Ya, itu semua sebenarnya adalah ungkapan rasa syukur. Baik, untuk selanjutnya, pada slide selanjutnya, nah ini ada sebuah pertunjukan ini, pawai obor. Ini sebuah tradisi juga di kota Manado yang sering dilaksanakan dan merupakan sebuah perayaan di mana jalan-jalan penuh dengan para pejalan kaki yang meneriakan takbir tentunya. Oke, itu ya untuk pawai obor. Kita juga sering sih ya, untuk pawai obor. Nah, kemudian ada juga kalau di Pulau Jawa, ini di daerah kita, ini ada istilah dengan istilah kupat. Kupat itu asalnya dari ketupat. Nah, itu ya. Biasanya dilaksanakan sebelum atau pada saat orang akan Idul Fitri. Nah, pada hari ini biasanya kita melaksanakan yang namanya kegiatan kupat. Kupat ngupat kayak gitu ya. Tapi bukan ngupati ya, bukan. Nah, beda. Nah, ini adalah tradisi Islam menjelang perayaan atau hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian tradisi selanjutnya adalah tradisi Rabu Kasan. Nah, ini ada cara makan-makan juga ini ya, untuk ungkapan syukur. Ini di Bangka. Nah, tradisi ini atau tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Rabu Kasan, yang berasal dari kata Rabu pungkasan atau Rabu terakhir. Nah, ini tradisi-tradisi yang memiliki kearifan lokal yang cukup tinggi. Baik, untuk selanjutnya ini ada juga di Semarang, namanya adalah Dugderan. Dugderan di Semarang ini merupakan sebuah tradisi yang sering dilaksanakan saat masuknya bulan suci Ramadan. Ini biasanya ada di daerah, tepatnya di Masjid Agung Kauman Semarang. Biasanya di sana dilaksanakan berupa arak-arakan, karnaval dan sebagainya, yang itu mencerminkan dari rasa syukur datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian ada juga budaya tumpeng ini. Nah, ini tentunya sudah tidak asing ini, karena kita juga terkadang melaksanakan daerah kita ada tumpeng gitu ya, yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar Islam. Nah, tumpeng secara pengertiannya adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa, dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Nah, ini ya. Ini biasanya ada di daerah tadi ya, di daerah keturunan Jawa, masyarakat Betawi tapi keturunan Jawa. Nah, ini ya. Nah, kalau kita mungkin ke kota besar di lain tempat ya, kita sekali lagi harus ada rasa saling menghormati begitu ya.
karena Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu ya anak-anakku semua. Nah, kemudian pada slide terakhir ini saya mencoba untuk merangkum materi ini. Ya, diantaranya adalah arti tradisi, akulturasi budaya, memelihara tradisi Islam. Ini maksudnya adalah ada proses perubahan di sini. Ada proses tradisi yang berubah dari zamannya Hindu Buddha kemudian menjadi Islam. Ada wayang kulit, ya, mungkin sama wajahnya tapi isinya yang lain begitu. Nah, ini adalah merupakan sebuah usaha para ulama, para wali songo untuk merangkul masyarakat dari sisi budaya. Nah, tentunya sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kemudian akhirnya saya ucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah ikut menyaksikan pembelajaran kali ini. Untuk anak-anakku semua, terus belajar dan terus belajar karena hidup perlu belajar. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sedikit, kita rehat sebentar, coffee break dulu sebelum kita sambil belajar. Kita tentunya butuh nutrisi. Nah, dalam ini maka bagi kita boleh meminum atau makan dan sebagainya. Yang penting kita sehat. Intinya adalah sehat itu perlu, sehat itu penting. Terima kasih. Mari kita tutup. Mudah-mudahan sekali lagi dari awal saya menyampaikan sampai akhir ini saya menyampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.